Shalom adik-adik, selamat sore. Wah, berjumpa kembali nih kita adik-adik di dalam ibadah Kids for Christ Ministry. Ayo semuanya duduk tenang, duduk yang rapi, siapkan hati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian saat yang terindah. Saat yang terindah di dalam hadirat-Mu, saat ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Sungguh ku rasakan hadir-Mu di hidupku, memulihkan hati dan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku. Ku angkat tanganku, sujud menyembah-Mu, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Ayo sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan saat yang terindah. Saat yang terindah di dalam hadirat-Mu, saat ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Sungguh ku rasakan hadir-Mu di hidupku, memulihkan hati dan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku. Ku angkat tanganku, sujud menyembah-Mu, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku.
adik-adik sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh ada, kami boleh sehat kuat, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Saat sore hari ini kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, biar Engkau hadir dalam ibadah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, baik kakak-kakak yang akan melayani, adik-adik yang ada di rumah, diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu saat sore hari ini. Terima kasih menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, biar jadi seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kakak percaya walaupun baik kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah masih tetap di rumah sampai saat ini, kakak percaya Tuhan Yesus selalu ada dan hadir buat adik-adik di rumah. Untuk itu, ayo sama-sama kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Yuk semuanya tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi katakan, Yesus di dalam rumah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy 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 home, happy happy. Sekali lagi katakan, happy happy home. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, silakan duduk kembali dan tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Al-Fatihah, Matius 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihi yang musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik? Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, tiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik. Ku tak tinggalkan sendiri, ku tak ditinggalkan sendiri. Tiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus
Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat sekali lagi. Dia baik buat saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian semua baik. Katakan dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom adik-adik di rumah. Kayak percaya semua dalam lindungan Tuhan, semua tetap sehat dalam Tuhan. Mari sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami boleh bertemu kembali lewat ibadah Kids for Christ. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kami mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami hikmat lewat karya Roh Kudus-Mu. Urapi Kayengki akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan? Mari bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk. Ya, mari buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian 37, pasal 37, Kejadian pasal 37, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 2 ayat ini saja kita baca secara bersama-sama. Ada di rumah, siapkan Alkitabmu. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda,
biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, nah, jadi sore hari ini Tora akan belajar sama-sama tentang Yusuf. Katakan sama-sama, Yusuf. Nah, minggu yang lalu masih ingat ada di rumah kita belajar tentang apa? Minggu lalu pasti ada yang masih ingat ya. Nah, minggu lalu dan 2 minggu lalu kita masih belajar tentang Esau dan Yakub. Nah, sore hari ini kita belajar tentang Yusuf. Siapakah Yusuf? Nah, Yusuf adalah anak dari Yakub. Nah, jadi sekali lagi Yusuf adalah anak dari Yakub. Memang Om Yakub punya banyak anak. Nah, mungkin ada yang ingat ya. Jadi Yakub dia punya 12 anak. Banyak sekali. Mungkin kalau sekarang bikin satu tim sepak bola, ini cukup ini dengan satu pelatih. Jadi ada 12. Nah, Yusuf itu anak keberapa? Nah, Yusuf dia anak ke-11. Jadi anak-anak Om Yakub itu dari yang paling tua itu ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Dan, terus Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon. Nah, ke-11 Yusuf dan adiknya Yusuf yang ke-12 namanya Benyamin yang masih kecil. Nah, jadi ada banyak ya anak-anak Yakub, anak-anak dari Om Yakub, dan 12 anak inilah yang akan menjadi satu suku, satu bangsa yang besar yang namanya bangsa Israel. Nah, Yusuf, ternyata Yusuf ini spesial adik-adik, spesial bagi Yakub. Kenapa? Karena Alkitab yang kita baca tadi bahwa Yusuf ini lahir di masa tuanya Om Yakub. Nah, jadi Yusuf ini sangat dikasihi oleh Om Yakub. Karena sangat dikasihi oleh Om Yakub, sampai Yusuf ini dibuatkan satu jubah yang maha indah. Itu dibedakan dari saudara-saudaranya yang lain. Sampai membuat mereka iri dan cemburu karena Yusuf lebih dikasihi Om Yakub daripada saudara-saudaranya. Nah, ternyata adik-adik, bukan cuman Om Yakub yang mengasihi Yusuf. Ternyata Yusuf ini memang spesial bagi Tuhan. Nah, Tora akan belajar kenapa Yusuf itu begitu spesial. Karena kalau tadi kita sudah tidak baca ya, tapi ada di rumah boleh baca terus ya setelah itu. Karena firman Tuhan mencatat itu Yusuf satu kali Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Mendapat mimpi dari Tuhan. Nah, mimpi bukan sekedar mimpi, tapi mimpi ini Tuhan kasih buat Yusuf supaya Yusuf tahu masa depannya kelak nanti Yusuf itu akan jadi seperti apa. Nah, Yusuf bermimpi bahwa dikatakan bahwa saudara-saudaranya, bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi kedua orang tuanya itu akan menyembah kepada Yusuf. Wah, pasti waktu didengar oleh saudara-saudaranya, Yusuf kan bungsu dari yang ke-11. Jadi masa adik, kakak-kakak, bahkan kedua orang tua akan menyembah Yusuf? Tidak mungkin. Tetapi Yusuf, itulah mimpi Yusuf. Dan Tuhan perlihatkan itulah masa depan Yusuf. Bahwa Yusuf akan jadi pemimpin yang besar. Wah, nah kita belajar, Kak Engki percaya ada di rumah pasti rindu ya masa depan kita menjadi seorang pemimpin, berpengaruh, membawa dampak yang besar, bahkan jadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, terlebih memuliakan nama Tuhan seperti Yusuf. Nah, Tora akan belajar, Tora akan lihat apa sih rahasianya Yusuf sehingga Yusuf bisa Tuhan pilih. Ada 11 saudaranya, tapi hanya Yusuf yang dipilih untuk masa depannya jadi seorang pemimpin yang besar. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf, karena Yusuflah
maka bangsa Israel diselamatkan dari kelaparan pada waktu itu. Masa yang sulit pada waktu itu. Nah, kita lihat apa rahasianya. Yang pertama, kita lihat yang pertama di ayat yang kedua. Kengki baca ya, ada di rumah baca masing-masing. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Nah, biasa menggembalakan kambing domba. Nah, ternyata Yusuf, Kengki bilang katakan tadi, Yusuf itu anak kesayangan dari 11 saudaranya. Tetapi dia tidak manja. Nah, ini bagus ya, kita belajar sama-sama. Walaupun dia anak kesayangan, anak yang yang spesial bagi Om Yakub, bagi bapaknya. Tapi dia tidak manja, dia tidak malas. Nah, kita belajar ya, mungkin ada kalau kita lihat teman-teman kita, ada anak satu-satunya begitu manja, malas, susah lakukan banyak hal. Mama, papa atau kakaknya disuruh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena saking terlalu manja, karena anak disayang. Nah, kita belajar Yusuf tidak seperti itu. Ini hal yang pertama kita belajar ya, ada di rumah, jangan malas, harus rajin. Karena orang yang rajin pasti diberkati Tuhan masa depannya. Nanti kita baca di depannya setelah itu kisah tentang Yusuf. Waktu Yusuf, kita tahu ya waktu saudara-saudaranya tidak senang dengan Yusuf. Yusuf agak singkat cerita dia dijual dan akhirnya dia tinggal di Om Potifar namanya. Dan di situ, Yusuf luar biasa. Dia dipercayakan oleh Om Potifar. Om Potifar adalah pejabat dari istana Firaun. Jadi orang besar pada waktu itu. Dan Yusuf dipercayakan di situ karena Yusuf bisa melakukan banyak hal untuk di rumahnya Om Potifar. Jadi Yusuf anak yang rajin, anak yang suka bekerja, anak yang bisa dipercaya dalam segala hal. Nah, kita belajar ya adik-adik ya. Nah, kita tahu juga ceritanya setelah Yusuf juga dia difitnah oleh tante Potifar, dia masuk penjara. Di penjara dia pun dipercayakan oleh kepala penjara. Dia karena apa? Karena rajin, karena bertanggung jawab, dia dipercayakan banyak hal pada waktu itu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Seorang pemimpin dia rajin, dia ulet, dia tekun, dia suka bekerja keras, dia bertanggung jawab. Nah, kita belajar sama-sama. Nah, yang kedua rahasianya, kenapa Yusuf masa depannya Tuhan rancang, rencanakan jadi seorang pemimpin yang besar, jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua kita lihat, ayat yang kedua bagian terakhir. Dia katakan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ternyata kalau orang Manado bilang, Yusuf ini suka baklak. Baklak itu melapor kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Walaupun dia paling muda, tapi dia tidak suka dengan hal yang jahat. Kenapa dia suka melaporkan? Karena dia tidak suka yang jahat. Mungkin saudara kakak-kakaknya lakukan hal yang jahat, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yusuf datang kepada bapaknya, Om Yakub, dan dia laporkan. Kakak ini udah bikinnya, dia lapor. Kenapa? Karena Yusuf tidak suka yang jahat. Nah, ini contoh ya, calon seorang pemimpin. Tidak suka yang jahat, takut berbuat jahat, takut berbuat dosa. Nah, dua hal ini kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama supaya kita kelak masa depan kita diberkati Tuhan. Jadi seorang pemimpin yang hebat, jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan lewat hidup kita, banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Justru kita tahu cerita nanti ada dibaca, justru karena Yusuf, seorang yang takut Tuhan, percaya Tuhan, takut akan Allah. Kalau di Mesir kan tidak percaya Tuhan. Justru dengan hidup Yusuf, bangsa Mesir bisa kenal. Firaun bisa kenal Allahnya orang Israel, orang Ibrani yang dikenal, yang disembah. Nah, kita belajar, kayak percaya, kayak juga pingin jadi seperti Yusuf. Kita semua, siapapun kita belajar jadi seperti Yusuf yang rajin, tidak malas, bertanggung jawab, dan tidak suka hal-hal yang jahat. Nah, amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami sudah dengar cerita firman-Mu tentang Yusuf. Kami mau belajar Tuhan. Jadi seperti Yusuf. Masa depan
kelak hidup kami diberkati Tuhan. Jadi pemimpin, jadi berkat bagi banyak orang. Kami mau belajar Tuhan dari saat ini kami rajin, tidak malas. Bertanggung jawab dengan apapun yang dipercayakan. Apapun yang diperintahkan orang tua. Hal kecil, hal yang besar. Kami mau belajar bertanggung jawab dengan setiap tugas-tugas kami. Dan kami mau belajar dari kami masih kecil. Kami tidak suka dengan hal yang jahat. Kami menjauhi dosa. Kami hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami diberkati dan kami mau belajar terus melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu pada sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan biar Engkau memberkati, mengurapi setiap persembahan yang akan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Kids for Christ pada sore hari ini. Sama-sama kita angkat pujian, Ku tak takut, Yesus di depanku. Ku tak takut, Yesus di depanku. Takut cemas, Dia di dalamku. Tak ragu, tak bimbang, Dia pegang tanganku. Ku tak takut, Yesus di depanku. Takut cemas, Dia di dalamku. Tak ragu, tak bimbang, Dia pegang tanganku. Katakan tak ragu, tak bimbang. Tak ragu, tak bimbang, Dia pegang tanganku. Tak ragu, Tuhan. Tak ragu, tak bimbang, Dia pegang tanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik, Engkau sudah pimpin sertai ibadah Kids for Christ kami sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kakak kami yang sudah melayani, semuanya diberkati, kembalikan kekuatan yang baru, urapan yang baru dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah Kids for Christ diberkati oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan, masa depan, orang tua diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang sudah berikan diberkati oleh Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, kami mau belajar ya seperti Yusuf yang rajin, tidak malas, yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjadikan setiap ada di rumah pemimpin-pemimpin akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik, bersyukur Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali minggu depan. God bless you.